Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Riani Putri dengan NIM 20.01.0098 untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah dari Bapak Catur Windaryadi, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Saya akan menjelaskan apa itu ekonomi pertanian. Ilmu ekonomi pertanian termasuk dalam kelompok ilmu-ilmu kemasyarakatan, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku dan upaya serta hubungan-hubungan antar manusia. Ilmu ekonomi pertanian adalah bagian dari ilmu ekonomi umum yang mempelajari fenomena-fenomena dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pertanian, baik mikro maupun makro. Dengan kata lain, ilmu ekonomi pertanian adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan upaya manusia, baik yang langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan produksi, pemasaran, dan konsumsi hasil-hasil pertanian. Selanjutnya, ilmu ekonomi pertanian di Indonesia berkembang dalam dua segi pandangan, antara lain yaitu: yang pertama, salah satu bagian atau cabang ilmu pertanian merupakan bagian atau aspek-aspek sosial ekonomi dari persoalan-persoalan yang dipelajari oleh ilmu pertanian. Ilmu ekonomi pertanian yang demikian pada awalnya dipelajari dan diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa Fakultas Pertanian. Yang kedua, bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi, ilmu ekonomi pertanian merupakan ilmu ekonomi yang diterapkan pada bidang pertanian. Hal ini memiliki ciri dan tekanan yang agak berbeda dengan ilmu ekonomi pertanian pada pandangan yang pertama. Karena perbedaan sudut pandang dan peralatan ilmu-ilmu tambahan yang dipelajari, maka pada saat yang bersamaan dapatlah dipahami bahwa pada dasarnya mahasiswa-mahasiswa ekonomi pertanian dari Fakultas Pertanian lebih menekankan pada ekonomi pertanian mikro. Nah, perbedaan tekanan ini lama-kelamaan menjadi kabur karena beberapa hal, yaitu yang pertama, mata pelajaran ekonomi statistik dan ekonomi perusahaan mulai pula diberikan kepada Fakultas Pertanian. Sebaliknya, mahasiswa Fakultas Ekonomi mulai pula memperoleh pelajaran ilmu teknik pertanian termasuk peternakan. Yang kedua, karena bakat dan minat perseorangan, maka para mahasiswa cenderung lebih menyukai aspek-aspek mikro atau makro dalam persoalan-persoalan ekonomi pertanian. Selanjutnya perkembangan ilmu ekonomi pertanian di Indonesia. Awalnya, mata kuliah ilmu ekonomi pertanian hanya diberikan pada Fakultas Pertanian oleh guru besar dalam ilmu-ilmu pertanian. Oleh karena itu, mata kuliah ini dimasukkan sebagai bagian dari ilmu-ilmu pertanian yang khusus mempelajari aspek-aspek sosial ekonomi dari pertanian. Maka, kuliah ini pertama kali diberikan di Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Dulunya sampai tahun 1963 bernama Universitas Indonesia oleh Profesor Iso Rekso Hadiprojo dan Profesor Insinyur Teko Soemodiwirjo. Pada tahun 1950, mata kuliah tersebut mulai diberikan pula di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nah, di universitas tersebut, mata kuliah ilmu ekonomi pertanian juga diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, seperti Fakultas Hukum, Sosial Politik, dan Ekonomi. Pada tahun 1950, mata kuliah tersebut mulai diberikan pula di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nah, di universitas tersebut, mata kuliah ilmu ekonomi pertanian juga diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ilmu-ilmu sosial seperti Fakultas Hukum, Sosial Politik, dan Ekonomi. Bagi mereka yang ingin berpendalaman pengetahuannya dalam persoalan-persoalan pendesaan, pada tahun 1955, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta membuka jurusan Ekonomi Agraria yang kemudian berubah namanya menjadi jurusan Ekonomi Pertanian. Pada ekonomi pertanian, kegiatan berproduksi merupakan kegiatan dengan lingkup yang agak sempit, sehingga banyak membahas aspek mikro. Dalam mempelajari aspek ini, peranan hubungan input dan output mendapat perhatian utama.
Peranan input bukan saja dapat dilihat dari segi macam atau ketersediaannya, karena hal-hal inilah macam ketersediaan dan efisiensi, maka terjadi kesenjangan produktivitas antara produktivitas yang seharusnya dengan produktivitas yang dihasilkan oleh petani. Nah, pada pernyataannya, senjang produktivitas ini terjadi karena adanya faktor yang sulit diatasi oleh petani, seperti teknologi yang tidak dapat dipindahkan atau di perbedaan lingkungan, misalnya iklim. Karena dua faktor tersebut amat sulit diatasi petani, maka perbedaan hasil yang disebabkan kedua faktor itu menyebabkan senjang produktivitas. Dari hasil-hasil eksperimen dan hasil potensial suatu usaha petani, hal tersebut sering pula disebut dengan istilah senjang produktivitas pertama. Selanjutnya dikenal pula senjang produktivitas kedua, yaitu perbedaan produktivitas dari suatu potensial usaha tani dan dari apa yang dihasilkan oleh petani. Nah, ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya senjang produktivitas kedua. Yang pertama yaitu kendala biologi, misalnya karena perbedaan varietas, adanya tanaman pengganggu, serangan hama penyakit, masalah tanah dan kesuburannya, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu kendala sosial ekonomi, misalnya perbedaan besarnya biaya dan penerimaan usaha tani, kurangnya biaya usaha tani yang didapatkan dari kredit, harga produksi, kebiasaan dan sikap, kurangnya pengetahuan, tingkat pendidikan petani, adanya faktor ketidakpastian, risiko usaha tani, dan sebagainya. Nah, ada beberapa juga faktor yang menyebabkan atau mendorong kenaikan harga dan menimbulkan terjadinya inflasi. Antara lain yaitu yang pertama, terlalu berambisinya pemerintah untuk menyerap sumber-sumber ekonomi dalam jumlah yang lebih besar bila dibandingkan dengan kesempatan yang diberikan kepada pihak swasta pada tingkat harga yang berlaku. Nah, yang kedua, berbagai golongan ekonomi dalam masyarakat berusaha mendapatkan tambahan pendapatan relatif yang lebih besar daripada kenaikan produktivitasnya. Yang ketiga, adanya harapan yang berlebihan dari masyarakat sehingga permintaan barang dan jasa naik lebih cepat daripada tambahan output yang mungkin dicapai oleh perekonomian yang bersangkutan. Yang keempat, adanya kebijakan pemerintah yang mendorong naiknya harga-harga secara umum. Yang kelima, pengaruh alam di luar kekuasaan manusia, misalnya musim kemarau yang panjang, banjir, dan serangan hama penyakit pada tanaman yang pada gilirannya dapat mengakibatkan naiknya harga-harga di pasar. Yang keenam, adanya apresi dunia, khususnya bila ada pengaruh inflasi dari luar negeri, terutama bila pihak luar negeri tersebut menganut sistem perekonomian terbuka. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang ekonomi pertanian. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.